Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji, promotor, para hadirin, dan Promopendus. Pada kesempatan hari ini hadir penguji eksternal. Beliau adalah Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, SHMH, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat datang, Prof. Sudah berkesempatan hadir untuk menguji di Fakultas Hukum. Kemudian berturut-turut penguji 1, Profesor Dr. Sudiarto SHMHUM, penguji 2, Profesor Dr. Muhammad Suud SHMH, penguji 3, Profesor Dr. Jumadin SHMHUM, penguji 4, Profesor Dr. Salim HS SHMS, penguji 5, Dr. Edwardus Bayusili, co-promotor 2, co-promotor 1, Profesor Dr. Hirsanuddin SHMHUM, dan promotor Profesor Dr. Kurniawan SHMHUM. Baik, sebelum saya membuka ujian terbuka disertasi Saudara Vidi Partisan, Yuris Gaman Jaya, ada 2 yang akan saya tanyakan kepada saudara. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Insya Allah sehat. Apakah saudara siap untuk melaksanakan ujian? Siap. Setelah mengetahui bahwa saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk melaksanakan ujian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka. Baik, saudara Promopendus, saya persilakan saudara untuk mempresentasikan hasil disertasi, hasil penelitian secara sistematik selama kurang lebih 15 menit. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis, yang saya hormati penguji eksternal Prof. Dr. Agus Hernoko, yang saya hormati Bapak penguji, serta Bapak promotor yang selama ini sudah membimbing saya. Baik, saya akan memaparkan disertasi yang berjudul Pengaturan Prinsip Good Corporate Governance atau GCG untuk mewujudkan perusahaan perseroan daerah atau perseroda yang sehat. Dengan latar belakang bahwa BUMD merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang pendiriannya bertujuan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan melandaskan pada landasan filosofis. Penerapan GCG di BUMD harus menyeimbangkan kepentingan publik dan bisnis. Landasan teoritis kelola perusahaan yang baik mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Landasan yuridis, pengaturan GCG di BUMD tersebar di berbagai undang-undang, baik itu di peraturan pemerintah, Permendagri, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan aturan OJK, dan masih banyak lainnya. Landasan sosiologis, penerapan GCG masih belum optimal. Permasalahan filosofis yang kami temukan bahwa masih terjadi ketidakseimbangan antara etika bisnis dan manfaat sosial, di mana sebuah perusahaan daerah khususnya masih mengutamakan melihat dari dampak sosial ataupun dampak lingkungan yang ditimbulkan, baik itu terjadinya permasalahan persaingan bisnis yang tidak sehat, eksploitasi terhadap tenaga kerja, dampak lingkungan atau kerusakan lingkungan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada akhirnya. Permasalahan teoritis, terjadinya inkonsistensi penerapan prinsip di daerah, di mana masih
belum tetapnya dalam proses rekrutmen dewan direksi maupun komisaris di setiap perseroda yang ada di masing-masing daerah. Tentunya ini terjadinya sebuah kekosongan aturan yang baku yang menentukan bahwa proses perekrutan dalam sebuah perseroda seharusnya seperti apa. Sehingga banyak yang terjadi di daerah, sebuah jabatan direksi maupun komisaris terjadi merangkap jabatan sehingga prinsip-prinsip GCG tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yuridis, adanya ambiguitas dalam perekrutan direksi dalam sebuah perusahaan di mana pemilik saham ingin menempatkan orang kepercayaannya, akan tetapi di aturan terdapat bahwa pemilihan direksi dapat dilakukan secara open bidding maupun pansel, sehingga tidak ada aturan tentang batas pembubaran sebuah perusahaan daerah jika mengalami kerugian, batas ambang kewajaran dalam sebuah kerugian dalam perseroan daerah itu tidak ada yang mengatur di dalam sebuah aturan yang jelas. Permasalahan sosiologis, penerapan GCG yang opsional menurunkan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Tentunya ini bertolak belakang dengan filosofi kenapa dibentuknya sebuah perusahaan daerah, di mana harapan dari setiap pimpinan daerah atau kepala daerah membentuk sebuah perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan baru atau sebagai menambah pendapatan asli daerah. Profesor Endus merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaturan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam perseroda menurut hukum positif Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi pengaturan prinsip Good Corporate Governance dalam perseroda di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana model pengaturan prinsip Good Corporate Governance ke depan dalam mewujudkan perseroda yang sehat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menemukan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam perseroda menurut hukum positif Indonesia. Kedua, untuk mengkaji implementasi pengaturan Good Corporate Governance dalam perseroda di Indonesia. Yang ketiga, untuk merumuskan model pengaturan prinsip Good Corporate Governance ke depan dalam mewujudkan perseroda yang sehat. Manfaat akademis membantu mahasiswa dan praktisi hukum memahami pengaturan prinsip Good Corporate Governance dalam memahami perseroda yang profesional dan sehat. Manfaat teoritis memberikan penjelasan konkret tentang peran GCG dalam membentuk perseroda yang sehat. Manfaat praktis menjadikan masukan bagi penegak dan praktisi hukum dalam menangani isu-isu terkait GCG. Jenis penelitian, Profesor Endus menggunakan penelitian normatif, menggunakan metode pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Adapun teori yang Profesor Endus pergunakan yaitu yang pertama teori sistem hukum, yang kedua teori kepastian hukum dari Hans Kelsen, teori shareholder dan teori stakeholder, teori utilitarisme, teori stewardship, dan teori agensi teori. Kemudian kerangka konseptual di mana pengertian prinsip adalah aturan dasar atau kebenaran menjadi pokok pikiran pedoman dasar terhadap bertindak. Pengertian pengaturan di mana
penyusunan atau penataan sesuatu agar tertib dan teratur dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, pengertian good corporate governance, yang kita ketahui bahwa prinsip-prinsip dan sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam sebuah perusahaan, seperti pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan perseroan daerah adalah perusahaan daerah, BU, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yang berbentuk perusahaan terbatas, perseroan terbatas atau PT. Modal perseroda terbagi dalam saham dan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Perseroda yang sehat adalah perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang baik, tata kelola yang baik, dan memberikan kontribusi positif bagi daerah, dan tentunya menerapkan prinsip-prinsip dari good corporate governance. Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini, yang pertama adalah prinsip-prinsip GCG di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, dan Undang-Undang Pemda. Namun pengaturan ini belum terintegrasi sehingga menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya di BUMD. Yang kedua, pelaksanaan prinsip GCG di BUMD masih belum optimal. Akibatnya terjadi persoalan transparansi dan akuntabilitas yang menurunkan kepercayaan publik, memperburuk citra BUMD, dan memicu kerugian keuangan serta minimnya kontribusi terhadap PAD. Dan yang ketiga, untuk menciptakan BUMD yang sehat, dibutuhkan model pengaturan GCG yang menyeluruh. Model ini harus mengatur struktur organisasi, tata kelola, serta membudayakan akuntabilitas, transparansi, dan orientasi manfaat bagi masyarakat. Provendus merekomendasikan yang pertama, diperlukan normativasi pengelolaan BUMD yang menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Ini mencakup penguatan peran pengelola sebagai steward yang akuntabel dan transparan, serta kepastian hukum untuk mencegah konflik kepentingan. Yang kedua, diperlukan regulasi yang jelas mengenai kedudukan hukum BUMD agar tidak bersifat opsional, agar BUMD dapat berfungsi mandiri dan profesional sesuai prinsip GCG sehingga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, adanya penerapan model merit system dan seleksi pengurus BUMD. Selain itu diterapkan model sunset clause berbasis evaluasi kinerja selama 10 tahun bagi BUMD yang tidak berkontribusi terhadap daerah. Model pengaturan sebagai dasar pembentukan BUMD yang dapat dituangkan dalam sebuah peraturan daerah. Demikian hasil penelitian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Provendus agak tegang ya? Siap. Boleh minum dulu. Ini tegang karena dilihat sama bapaknya. Ditonton sama bapaknya tegang. Baik, Bidi, Saudara Provendus sekarang mempersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, masukan dan saran dari tim Dewan Penguji. Pertama saya persilahkan kepada penguji eksternal Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, SMH. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Majelis Ujian Terbuka, Dekan, tim promotor, para penguji, hadirin, serta promovendus yang terpelajar. Pertama, saya mengucapkan selamat. Ya, Anda ada di mimbar panas. Ya. Ini kalau saya sudah merasa dingin, tidak tahu Anda. Ya. Nah, tapi jangan khawatir, ini supporternya banyak ini. Ya. Ya. Makin tegang ya. Baik. Ya, saudara promovendus, santai saja. Siap. Karena ini sebenarnya mimbar Anda. Ya. Ini kesempatan Anda untuk menunjukkan kepada audiens. Ya, ini momen yang harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak boleh tegang. Nanti aja tegangnya setelah selesai. Ya. Oke. Judul disertasi apa? Pengaturan prinsip good corporate governance untuk mewujudkan perseroda yang sehat. Oke. Jadi proposisinya adalah pengaturan good corporate governance. Ya. Kemudian ditujukan pada persero, ya, kemudian yang sehat. Pertanyaan saya, menurut saudara, perseroda yang ada di NTB ini sehat apa tidak? Ada beberapa yang sehat, Prof. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang kami sertakan di dalam disertasi, ada salah satu perseroda mendapatkan nilai 75% dalam penerapan GCG dan tergolong baik dari penilaian pusat. Itu dalam artian bahwa pada saat sebuah perseroda bisa menerapkan prinsip-prinsip dari good corporate governance, tentunya perseroda tersebut dapat berkontribusi secara baik dari segi keuangan maupun tata kelola, ya, dari proses awal perekrutan hingga hasil akhir yang diinginkan, yaitu menambah keuntungan bagi daerah, bisa tercapai. Jadi seperti itu, Prof. Oke. Kalau saudara perhatikan ya, mungkin dari secara nasional bisa, samplingnya di NTB. Rata-rata kalau diuji dari penelitian saudara ini, perseroda itu sehat apa tidak? Kalau rata-ratanya tidak sehat, Prof. Ya, oke. Tidak sehat. Ada sakit. Ya. Siap, Prof. Kira-kira bisa nemukan penyakitnya di mana itu? Izin, Prof. Permasalahan utama dari perseroda yang ada di setiap daerah, yaitu dari pemegang saham atau pemangku kepentingan. Pada dasarnya, setiap perusahaan memiliki SOP atau pengaturan yang sudah cukup baik, tetapi dengan adanya intervensi dari pemilik saham atau itu yang bisa kita katakan penguasa dari suatu daerah, tentunya itu bisa merusak suatu tatanan perseroda yang ada di daerah tersebut. Jadi seperti itu, Prof. Oke. Nggak usah ragu, Anda elegan, sekarang ini forum ilmiah. Forum yang dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis riset. Ya. Kalaupun ada pemangku kepentingan, justru ini menjadi bagian dari evaluasi, ya, monef, audit atau apapun. Oke. Faktor lain. Nah, saudara,
Kalau Anda compare, karena di sini kan Anda bicara mengenai pengaturan. Judul ini sebenarnya diasumsikan bahwa ada pengaturan yang belum berjalan, sehingga Perseroda itu belum bisa dikategorikan sehat. Saudara menawarkan sebuah rekonstruksi, ya, jadi ada before dan after. Kira-kira kalau dikaitkan dengan aturan main Perseroda, kelemahannya di mana? Sehingga kemudian muncul penelitian ini dan ada tadi novelty yang saudara tawarkan. Silakan. Pada intinya tata kelola Perseroda yang ada itu cukup baik, Prof. Akan tetapi permasalahan yang paling mendasar yaitu pada proses rekrutmen awal, pemilihan SDM, tentunya yang seperti saya katakan tadi, Prof, bahwa pemangku kepentingan menitipkan seseorang yang telah berjasa kepada beliau atau yang telah berjasa terhadap karir politik dan lain sebagainya, sehingga kompetensi yang ada pada saat proses perekrutan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dari undang-undang, yaitu di mana betul-betul kita diamankan untuk adanya pansel terbuka, open bidding, tetapi dengan adanya tekanan-tekanan tersebut, tentu proses itu bisa menjadi dikesampingkan, Prof. Jadi seperti itu. Ya, Saudara Promovendus, sudah baca Undang-Undang 1 2025? BUMD, Prof? BUMN. BUMN, Ya, siap. paling sudah. tidak potretnya sama. Siap. Sama. Tapi ada pesan yang mendasar, dan itu sejalan dengan apa yang tadi saudara sampaikan, bahwa perlu transformasi strategis, ya, terkait dengan tadi kepemilikan, ya, kepemilikan. Kemudian juga, ya, perlu yang namanya, yang ini mendasar yang Anda jadikan riset, tata kelolanya, good corporate governance, ya. Kemudian tidak kalah pentingnya tadi adalah bagaimana penerapan business judgment rule. Ya. Pisau yang tajam di tangannya dokter bedah, maka sakit itu insya Allah sembuh. Tapi pisau yang tajam di tangannya preman akan melukai banyak orang, bahkan bisa mematikan. Kalau itu instrumen itu ibarat pisau, maka tadi kaitannya adalah dengan sumber daya manusia. Ya, paling tidak GCG yang itu berbasis transparansi, akuntabilitas, itu yang paling utama manusianya. Ya. Sehingga dibutuhkan profesionalitas. Tapi juga tadi, selain business judgment rules, ada fiduciary duty. Ya. Dan itu tadi Anda meng-quote, ya, perlunya merit system. Dari pengalaman saudara, dari riset ini, rekrutmen SDM-nya. Siap, tidak, Prof. Oke, bagus, panjang-panjang. Itu fenomena di negara Konoha, tapi bukan di sini, karena saya sebut Konoha, biar nanti tidak, ya. Kalau nanti saudara kritisi, ya, good corporate governance itu depend on, ya kan, human resources. Dan itu harus dibangun, ya, dengan spirit profesional. Ya. Kalau saudara merekomendasikan apa langkah yang terbaik, ya,
state of the art-nya agar dapat diperoleh SDM yang berkualitas sehingga nanti GCG berjalan. Salah satu sumber PAD adalah profit dan kira-kira sistem apa yang perlu dikembangkan dalam rangka rekrutmen SDM itu? Tentunya dari merit system tersebut, Profesor Endus sih berharapnya bahwa setiap perekrutan dari para direksi maupun komisaris di Perseroda yang ada itu dilakukan secara pansel terbuka dan transparan sehingga publik mengetahui secara jelas siapa calon-calon yang ingin menjadi pemimpin dalam sebuah Perseroda tersebut. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, di penelitian ini ada buat enggak? Siap, ada, Prof. Ya, buat flowchart-nya, buat ya, usulkan itu. Ya, terakhir, saya titip ya, ubah itu undang-undang itu, ikuti putusan MK. Gak boleh ada rangkap jabatan wakil menteri komisaris segala macam. Nanti sampai di daerah begitu Siap, nanti. Ya istrinya ketua RT jadi pengurus Koperasi Merah Putih. Sudah tidak ada masalah selama berbasis merit system. Ya, jadi saya sepakat buka akses transparansi itu sehingga ada akuntabilitas. Ya. Saya pikir kalau ini dimulai dari ya NTB misalnya dan itu bisa dibangun dengan baik, saya yakin Perseroda yang ada itu akan menjadi motor yang mempunyai efek berkelanjutan. Jadi ada trickle down efek yang itu positif. Ya. Tidak ada salahnya Anda usulkan melibatkan perguruan tinggi. Bukan berarti supaya profesor di sini ada kerjaan juga ya. Tapi mewakili ya unsur-unsur yang itu independen. Insyaallah kalau itu dijalankan ya, maka satu simptom yang menjadi penyebab kurang sehat itu bisa dipulihkan kembali. Jadi Anda sekarang membuat sebuah formula, mungkin karena itu infeksi maka Anda buat ini antibiotik. Ya, hingga ini formula antibiotik untuk mengatasi infeksi itu. Ya kita tetap berharap itu enggak akut lah, ya, enggak stadium 4 lah. Ini bisa dipulihkan riset ini. Oke, selamat saudara, terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Agus Yuda Hernoko. Untuk Promopendus bisa direkam ya, masukan dan saran dari pemuji sebagai penyempurnaan. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 1, Profesor Dr. Sudiarto SMH. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Profesor Agus Yuda Hernoko. Beliau adalah guru saya dulu di Unair. Hadirin sekalian, saya ucapkan selamat kepada Pak Pidi bahwa sekarang sudah ada di hadapan kita. Sebentar lagi kertas di depan Anda itu akan dibalik gitu ya. Karena masih Promopendus, besok bentar lagi menjadi doktor. Yang kita tunggu itu adalah undangannya. Kapan roah gitu. Siap. Begini Pak Pidi, dari hasil penelitian Bapak di dalam disertasi, dalam simpulan kedua dikatakan bahwa prinsip-prinsip GCG selama ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang menyebabkan terjadinya persoalan yang berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat
dan mengurangi citra BUMD itu sendiri. Kemudian di dalam simpulan berikutnya Bapak itu menawarkan satu novelty, ya, yaitu dengan model pengaturan yang berbasis pada prinsip sistemik dan komprehensif. Menjadi pertanyaan, ya kan ya, seberapa yakin Bapak ya, dengan tawaran Bapak itu bahwa dengan model yang pengaturan prinsip GCG yang dapat mewujudkan perseroda yang sehat, mengingat karakter dari pengelola ya sebagaimana hasil temuan Bapak itu kurang kredibel dan kurang profesional. Itu pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih, Prof. Berdasarkan hasil penelitian kami, Prof, bahwa ada beberapa perusahaan daerah perseroda yang memang tidak sehat dan akhirnya merugi, dan ada beberapa perusahaan daerah yang dalam artian kondisinya sehat dan memiliki penghargaan yang cukup banyak yang dipajang di tembok kantornya gitu, Prof. Dalam artian seberapa yakinnya kami selama perseroda tersebut menerapkan sistem dari prinsip-prinsip GCG yang dimana dari proses awal perekrutan sehingga mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kompetensinya, dengan adanya sistem keterbukaan, prinsip keterbukaan, kemudian akuntabilitasnya terjaga, sistem pertanggungjawabannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya kita harapkan bahwa perseroda yang ada jika menerapkan dari sistem yang kami tawarkan itu bisa menjadi lebih sehat. Jadi seperti itu, Prof. Baik. Bohernya ada di sini. Siapa, Prof? Boher Bapak. Nggak ada ya? Nggak ada. Tuh digemetar di luar. Oke, saya kira demikian Pak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sudiarto, sesuai sepakatan ya. Tidak panjang-panjang, kalau penguji eksternal memang memiliki fleksibilitas untuk memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Suud. Prof. Suud ini sedang melakukan pengabdian. Ya, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dr. Ira selaku Dekan. Yang terhormat Muji Netral Bapak Profesor Dr. Agus Yudaharmoko. Yang terhormat tim promotor, Ketua Promotor Prof. Dr. Gunawan SHM Hum, beserta anggotanya, co-promotor, yang terhormat juga Bapak tim penguji, ya, kemudian juga para tamu undangan yang saya hormati. Selamat kepada Promovindos, ya, dan sudah hampir selesai nih. Tadi sudah banyak dibahas ya bahwa prinsip GCG ya, Good Corporate Governance ini pada BUMD belum terlaksana secara optimal sehingga berakibat terhadap kepercayaan publik terhadap BUMD itu menurun, citra BUMD juga semakin tidak baik, tentunya berimbas terhadap kerugian perusahaan BUMD, apalagi bisa memberikan kontribusi terhadap PAD. Ya. Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu dibaiki dan ditambah, gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya umum, kira-kira apa faktor penyebab atau mengapa pelaksanaan GCG pada perusahaan BUMD ini tidak terlaksana secara optimal? Apakah hanya di sini pada faktor pemegang saham saja, atau ada lagi pada faktor-faktor lain, ya, seperti pada ya, kualitas SDM tadi sudah, tentunya di sini campur tangan pemerintah daerah. Kita ketahui bahwa pemerintah daerahnya itu adalah pemegang saham yang lebih besar gitu ya, 60% di atas, sementara pemegang saham lain tentu ada. Apakah mereka juga tidak dianggap
tidak berembuk, tidak apa, sehingga tidak berperan dalam mengembangkan BUMD yang ada di kita ini, terutama yang ada di Arab atau Lombok ini, sehingga selalu merugi. Mohon eh, tanggapan ya Promovindos. Mungkin ada faktor-faktor penyebab lain gitu, kena volume sekali ya. Kita ini memang susah, banyak BUMD hampir semuanya merugi saja di Lombok Barat ini maupun di Mataram sama saja ya, bahkan di NTB. Mohon tanggapan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Izin, Prof. Ya, silakan. Tanggapan kami bahwa tadi sudah kami sampaikan bahwa perekrutan awal dalam sebuah perseroda yang memimpin itu tentunya mempunyai kompetensi yang cukup mumpuni untuk membawa perseroda itu ke arah yang baik. Selain itu, proses-proses dari terlaksananya perseroda yang sehat itu, proses yang awal ini yang terpenting, di mana perekrutan seorang SDM yang betul-betul profesional, yang sesuai dengan kompetensinya ini cukup sulit dilakukan saat ini. Seperti yang Promovindos temukan bahwa ayahanda juga salah satu tim dari pemilihan direksi di salah satu perseroda yang ada di NTB, bahwa di situ tekanannya cukup besar, bahwa orang-orang yang memiliki kompetensi yang cukup mumpuni, tapi tanpa backup orang yang kuat, belum tentu akan bisa memimpin perusahaan tersebut. Pada intinya seperti itu, Prof, kalau dari pandangan dari kami. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak ya. Ya. Cukup Prof ya? Ya, selamat mengabdi. Ini sinyalnya lemah kayaknya di Sumbawa. Di Sumbawa ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penguji 3 Profesor Dr. Jumardin SMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji, kemudian anggota tim penguji, terkhusus kepada yang terhormat Prof. Dr. Agus Yuda Hernoko SH.MH yang pada hari ini telah berkenan membersamai kami untuk menguji Promovindos. Selamat ya kepada Promovindos karena pada hari ini Anda memasuki fase akhir ya untuk menyandang gelar doktor ilmu hukum. Ya. Sesuai kesepakatan tadi bahwa kita ini dijatahkan 1 soal, tapi meskipun 1 ABC lah nanti ya. Oke, baik. Secara historis sesungguhnya istilah BUMD sudah ada sejak tahun 90 ya, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 90, kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Pemda 2003-2014 yang di situ dikatakan bahwa Pemda dapat memiliki BUMD yang pembentukan, pengambil alihan dan pembubaran diatur dengan peraturan pemerintah. Itulah lahir PP 54 2017 tentang badan usaha milik daerah. Hanya saja memang di dalam PP tersebut dikatakan bahwa badan usaha milik daerah dapat berbentuk Perumda dan perseroda. Kemudian dijelaskan Perumda adalah orientasi pada pelayanan, sedangkan perseroda orientasi pada profit, keuntungan. Itu saja kita paham. Tapi di dalam kaitan dengan implementasinya terkadang agak susah kita bedakan mana yang Perumda, mana yang perseroda. Paling kita hanya melihat PT ya sudah perseroda. Tapi dapatkah Promovindos menjelaskan indikator yang paling prinsip
untuk membedakan kedua bentuk hukum tadi, baik Perumda maupun Persoda. Silakan. Baik. Izin Prof. Iya. Perbedaan Perumda dan Perseroda, yang pertama itu dari proses pembentukannya, bahwa Perumda itu dibentuk melalui perda, dasar hukumnya berdasarkan peraturan daerah. Yang kedua, kalau Perseroda itu pembentukannya lahir dengan keputusan Kemenkumham. Itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola Perumda, pertanggungjawabannya hanya kepada kepala daerah. Kemudian kalau Perseroda melalui RUPS atau Undang-Undang PT, pertanggungjawabannya. Karena bentuk Perseroda adalah perseroan terbatas. Kemudian resiko dari Perumda tersendiri, kepala daerah bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Tetapi jika Perseroda, kepala daerah sebagai pemilik saham tentunya tidak bertanggung jawab secara penuh, karena di dalam Perseroda terdapat banyak pemegang saham yang tentunya bukan hanya satu kepala daerah tersebut. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, terkait dengan risiko sekarang ya, risiko ya, karena yang muncul di akhir-akhir ini persoalan apakah kerugian Perseroda menjadi bagian dari kerugian keuangan daerah atau keuangan negara. Misalnya kasus perusahaan daerah KSB, ya, kemudian PT JNE terakhir, ya, kemudian ada PT Jamkrida. Terakhir kalau PT Bank NTB Syariah dipersoalkan, pasti arahnya Betul. ke situ kalau kita ingin jujur ya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang secara regulasi ketika terjadi kerugian pada Perseroda itu menjadi otomatis kerugian keuangan negara atau keuangan daerah? Silakan. Secara otomatis akan menjadi kerugian negara karena di dalam Perseroda itu ada penyertaan modal, di mana penyertaan modal itu melalui penyertaan modal daerah, melalui kepala daerah sebagai pemegang saham menyertakan modalnya kepada Perseroda, sehingga jika terjadi kerugian, tentunya kerugian itu akan menjadi kerugian daerah maupun negara. Mungkin seperti itu, Prof. Oke, baik. Ya memang meskipun masih debatable soal kata pemisahan harta tadi, karena dalam putusan-putusan MA ada yang menjatuhkan penjara kepada direksi BUMN tertentu yang meskipun dia Perseroda, tapi ada juga yang membebaskan karena tadi kata bahwa hartanya terpisah dari kekayaan negara, sehingga tidak masuk, otomatis sangat tergantung pada kasus posisinya. Ya, Betul. saya kira itu. Selamat kepada Formovendus, mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Jumartin SMHum untuk pertanyaan dan masukan-masukannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 4 Profesor Dr. Salim HS SMS. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Dewan Penguji yang saya hormati, para anggota Dewan Penguji, para peserta yang hadir hari ini, termasuk kakak saya, guru saya, Profesor Asikin. Yang pertama saya ingin tanya Mas Widi ya, di dalam riset Anda menyatakan bahwa pendekatan atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif ya. Tetapi dari hasil penelitian Anda banyak memunculkan penelitian empiris. Seperti hasilnya adalah belum optimal. Itu normatif atau empiris itu? Empiris, Bro. Empiris. Berarti itu apa yang harus diubah itu dalam disertasi ini besoknya? Apa yang diubah? Pendekatannya, Bro. Jenis penelitian dan pendekatan. Oke. Yang kedua, dalam halaman 17 Anda melihat bahwa ada dua dimensi hukum sih, Mas. Ada publik administrasi dan ada privat. Kira-kira di bagaimanakah BUMD itu melahirkan kerugian negara? Apakah di bidang publik atau di privat? Silakan.
Kalau kerugian negaranya berdasarkan publik, Prof. Karena publik. Karena di dalam apa namanya, di dalam prinsip yang ada di GCG, di situ pertanggungjawaban dan kewajaran itu selalu mengedepankan etika dalam sebuah pelaksanaan bisnis. Nah, Kalau dia berbisnis, ada hubungan privat nggak dengan orang lain? ada, Prof. Nah, berarti di mana tempat kerugian negara yang akan muncul besoknya itu? Karena penyertaan modal, Prof. Ya, Penyertaan modal yang diberikan oleh daerah Nah, atau negara. sekarang uang itu digunakan untuk apa dulu? Penyertaan modal itu untuk bisnis atau apa? Untuk bisnis, Prof. Iya, berarti kerugian itu ada di bisnisnya. Bisnisnya rugi, uangnya miliar-miliar, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Nanti bisa diskusi dengan Bang Han itu. Dia bisnis, apa berbisnis dengan PMD atau berbisnis dengan pemerintah daerah ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persilahkan kepada penguji 5, Dr. Eduardus Bayusili. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Penguji, tim promotor, anggota penguji, terkhusus kepada Profesor Dr. Yuda Henorko. Terima kasih sudah memberikan kami banyak inspirasi. Dan Promovendus yang pertama, berikan senyum dulu kepada Hayalak. Mungkin bisa langsung menghadap ke audiens untuk memberikan senyum dulu. Ya. Jadi Promovendus hari ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Yuda tadi, ini adalah panggung Anda dan Anda bebas berpendapat untuk mempertahankan pendapat Anda. Dan tentu ilmu itu tidak sempurna, dalam arti bahwa apa yang kita temukan hari ini belum tentu menjadi sebuah kebenaran abadi. Jadi penuh dengan proses dinamika. Karena itu Anda tidak perlu ragu untuk berpendapat kalau pendapat hari ini bisa saja keliru, tapi itu ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya. Menyambung apa yang dikatakan oleh Prof. Yuda tadi, memang proses penyelenggaraan BUMD itu memang pada ranah dua kepentingan. Kepentingan pemegang saham itu dinakodai oleh 3 organ itu. Tapi ada satu kepentingan yang sering dilupakan publik, itu adalah kepentingan badan hukum. Nah, kepentingan badan hukum inilah yang sebenarnya menjadi semacam konflik of interest antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan badan hukum. Nah, Promovendus melihat dua sisi ini sebagai pelaksanaan good corporate governance. Apa opini Promovendus terhadap hal tersebut? Silakan Promovendus. Baik, terima kasih. Terkait dengan hal tersebut, bahwa seperti yang kita ketahui pada saat ini ada muncul undang-undang baru tentang BUMN 2025. Di sana dikatakan bahwa organ dari pengelola BUMN sudah tidak bagian dari pemerintah. Di situ mulai ada kebijakan yang dianggap melemahkan dari KPK atau pemberantasan korupsi. Tetapi dari beberapa ahli mengatakan bahwa undang-undang tersebut ini berkaitan dengan apa yang Prof sampaikan tadi, bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan prinsip hukum korporasi, sehingga di situ terdapat sedikit perbedaan, di mana BUMN maupun BUMD itu
lebih memilih jalan untuk mencari keuntungan dengan yang sebanyak-banyaknya, sehingga menghilangkan dampak-dampak sosial maupun dampak hukum biasanya diabaikan. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Kemudian yang terakhir, terkait dengan dasar pembentukan badan usaha milik daerah, ini kan sangat berbeda dengan BUMN. Dasar pembentukan BUMN berbeda dengan dasar pembentukan BUMD. Tapi ada satu titik temu di situ menyangkut corporate governance, betul ya? Nah, Promovendus melihat seperti apa konektivitas good corporate governance ini dalam dimensi pembentukan atau dasar pembentukan BUMD ini. Silakan Promovendus. Baik. Dalam pembentukan BUMD, pemerintah daerah bisa merujuk dari dasar hukum-hukum yang ada saat ini, baik itu dari Undang-Undang BUMN, Undang-Undang PT maupun yang lainnya. Tentunya di dalam undang-undang yang ada sekarang, keterkaitan antara BUMN dan BUMD di situ, bahwa dalam BUMN sendiri pengelola itu wajib memberikan laporan tahunan kepada menteri. Dalam artian itu memberikan sebuah transparansi terhadap kinerja mereka, transparansi terhadap apa yang mereka lakukan selama 1 tahun terbelakang. Kemudian dari sisi akuntabilitasnya pun itu merupakan sebuah pertanggungjawaban yang nyata kepada menteri sebagai pengawas langsung dari BUMN tersebut. Linear dengan apa yang terjadi dengan BUMD, bahwa BUMD tentunya harus memberikan sebuah laporan-laporan yang tentunya memberikan laporan itu kepada kepala daerah maupun pemangku kebijakan. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Dr. Eduardus Baisili. Alhamdulillah sudah melewati dari tim penguji. Bisa lebih rileks sekarang karena memasuki ke tim promotor, lebih aman zonanya. Saudara Promovendus, tadi saya sangat senang Anda mengatakan bahwa BUMD ini tempat titipan dan banyak yang sakit. Siap. Dan itu berdasarkan hasil riset kan, penelitian. Bisa Anda sebutkan mana yang mendapatkan kriteria 75% baik yang Anda sebut dan mana saja yang sakit? Izin, Prof, bahwa yang 75% baik dari sertifikasi yang diberikan oleh salah satu lembaga itu kepada PT Air Minum Giri Menang, bahwa di situ prinsip GCG-nya mencapai nilai 75%. Dan alhamdulillah pada saat kami berkunjung penelitian ke sana, kami ditunjukkan secara langsung bahwa sertifikatnya mereka miliki, sehingga itu bisa dikategorikan sehat dengan keuntungan setiap tahunnya yang cukup baik tanpa mengalami kerugian. Tentunya perusahaan tersebut pada saat perekrutan sudah melakukan perekrutan secara terbuka maupun open bidding, sehingga prinsip-prinsip dari GCG yang awal, yang paling penting itu adalah transparansi, mereka sudah melakukan. Jadi seperti itu. Ya. Kalau perusahaan air minum ini kan investasinya sekali. Siap. Dan itu mungkin 2 generasi manusia baru bisa rusak. Memang sewajarnya dia mendapatkan predikat yang bagus. Dan tadi Anda mengatakan rekomendasi Saudara Promovendus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan banyaknya BUMD sakit. Kemudian ini hanya tempat transit, ya. Hanya untuk menampung tim-tim sukses, kan. Anda merekomendasikan untuk dilakukan pansel terbuka. Apakah ada keharusan normatif pansel terbuka? Dan bagaimana dengan penilaian saudara terhadap
pansel terbuka atau open bidding yang kemarin dilakukan? Baik. Berhasil atau tidak? Pansel terbuka untuk yang di mana, Prof? Pertama, apakah ada keharusan atau kewajiban secara normatif? Kalau secara normatif, izin Prof, secara normatif itu sudah diamanatkan di undang-undang bahwa memang harus menggunakan pansel. Tetapi ada beberapa lembaga pihak ketiga yang juga melaksanakan pansel. Padahal itu tidak menjadi sebuah keharusan, menjadi pansel tambahan. Tentunya pansel dari pemerintah itu dirasa sudah cukup. Menurut Promopendus, pansel yang kemarin itu berhasil atau tidak? Di situ kalau kita berbicara berhasil atau tidaknya, Prof, karena kalau dari sisi keterbukaannya, mengapa harus ada terjadi dua pansel, dua lembaga yang terlibat yang di dalam pansel tersebut? Tentunya di situ akan menjadi sebuah pemikiran yang ambigu di masyarakat bahwa mengapa harus ada pansel dari pemerintah, kemudian ada pansel lagi dari pihak ketiga. Itu fungsinya seperti apa? Itu dirasa sangat ambigu. Apakah pemangku kebijakan memiliki kehendak di salah satunya, itu yang menjadi sepertinya kurang berhasil, Prof. Sangat ambigu ya. Ambigu. Apalagi kalau ada honor yang kembali. Siap. Besar tuh buat mancing. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada tim promotor, dan saya merupakan salah satu tim juga. Cukup lega melihat performan saudara Promopendus saat ini. Saya persilahkan kepada co-promotor 1, Profesor Dr. Firsanuddin SMH. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Prof. Agus Yuda ya, yang sudah banyak sekali mendampingi kami dan memberikan masukan sangat konstruktif dalam perbaikan dari disertasi ini. Tim penguji dan hadirin yang saya hormati, lebih khusus lagi kepada saudara Promopendus, kami sangat bangga ya, kami khawatir karena sebagai promotor juga akan harus bertanggung jawab ya. Siap. Ya, makasih. Ternyata Anda cukup tangguh untuk menghadapi itu. Sebagai promotor tidak banyak bertanya, tapi karena juga sebagai penguji saya harus bertanya juga gitu ya. Oke. Kalau saya membaca koran NTB Pos tanggal 1 Agustus kemarin, di situ DPRD meminta kepada gubernur untuk mengevaluasi atau membubarkan PT JNE ya, yang selalu merugi. Gitu. Nah, menurut pendapat saudara, kira-kira di mana letak penyakitnya sehingga PT JNE yang begitu besar diberikan modal oleh pemerintah daerah, kok dia merugi terus gitu? Dan kira-kira solusi apa yang Anda tawarkan supaya PT itu bisa sehat sesuai dengan judul disertasi saudara? Itu saja, terima kasih. Silakan. Izin, Prof. Ya. Secara terus terang bahwa kami tidak memiliki data terkait dengan PT JNE, tapi pendapat kami bahwa dari hasil koran tersebut menyatakan bahwa merugi bisa saja terjadi dikarenakan prinsip-prinsip tadi tidak terlaksana dengan baik. Kemudian memang di luaran juga mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan oleh PT JNE tidak jelas arahnya, Prof. Seperti contoh pada saat kita bulan puasa mereka ikut jual daging, pada saat proses apa juga mereka ikut jual batako. Jadi tidak ada hal yang betul-betul jelas dalam PT JNE. Yang dikatakan perusahaan besar, tentu barang-barang yang ditawarkan ataupun jasa yang ditawarkan itu lebih terfokus kepada satu hal. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Asikin bahwa PT JNE ini kalau jual pulsa pun pasti akan untung. Tetapi kenapa seperti ini bisa rugi? Tentunya di situ kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh koran tersebut.
Oleh karena kerugian itu tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu kami mengusulkan yang tadi rekomendasi kami adanya sunset clause di mana batas ambang kerugian itu sampai mana sehingga secara otomatis akan tertutup secara sendirinya. Itu yang kami memberikan solusi seperti itu. Ya, Prof. Terima kasih pada Profesor Dr. Hirsanuddin SMHOM. Dan terakhir saya persilahkan kepada promotor Profesor Dr. Kurniawan SMHOM. Terima kasih Pak Dekan selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tegang dari tadi ya. Ternyata memang seperti disampaikan Prof. Irsan tadi ya, melebihi ekspektasi kami ya. Jadi selamat kepada Vidi ya. Ya, saya bangga sebagai promotor ya. Saya mau tanya satu ya. Pertanyaan dulu. Saya ini pembimbing disertasi atau pembimbing akademis? Lebih tepatnya orang tua saya, Prof. Ya, promotor atau pembimbing akademis? Pembimbing akademis, betul. Baik ya. Jadi menarik ya, memang kita bicara tentang BUMD karena beberapa minggu yang lalu atau ya sebulan kurang lebih Menteri Tito ya, Mendagri menyatakan dari 1091 BUMD yang ada di Indonesia ternyata lebih dari 300 itu rugi dan 113 itu bahkan tidak jelas ya. 113 itu tidak jelas, tidak melaporkan kepada kementerian ya. Apakah dia rugi, dia untung, dia hilang sama sekali ya. Dan memang sangat jelas di situ ya, kenapa merugi. Faktor utama, salah satu faktor itu adalah karena banyaknya keterlibatan tim sukses di dalam di dalam pengelolaan. Nah, tetapi Tito juga membolehkan ya, Pak Tito juga membolehkan asalkan memang itu yang profesional, kan begitu ya. Di dalam penerapan pemilihan pengurus atau direksi maupun komisaris dari sebuah. Nah, yang menarik bagi saya ya, mungkin di desa saudara ini belum ya, tapi mungkin bagi yang lain adalah seperti tadi tentang lahirnya Undang-Undang BUMN yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ya, di mana sekarang sangat jelas bahwa dipisahkan kan di situ, dipisahkan, tidak ada lagi BPKP, BPK, tidak bisa lagi dikatakan sebagai korupsi ya, karena dia betul-betul entitas tersendiri kan begitu ya. Nah, karena Perseroda itu juga tunduk kepada PT Undang-Undang 40 tahun 2007 maupun Undang-Undang 26 Undang-Undang 6 tahun 2023 ya tentang Cipta Kerja. Nah, menurut saudara ya, seberapa urgent regulasi tentang BUMD, baik Undang-Undang ya 23 2014 maupun PP 54 tahun 2017 tentang BUMD itu perlu kita segera revisi. Silahkan. Baik, terima kasih Prof. Kalau dikatakan seberapa urgent kita harus merekonstruksi dari PP 54 maupun Permendagri 23 tersebut, Prof sendiri mengatakan tadi bahwa BUMN kita 300 sekian tidak sehat, bahkan ada yang hilang. Tentunya hal yang sama terjadi di daerah. Seperti yang kita lihat, PT Tripat hilang tanpa jejak. Jadi ada juga beberapa PT Perseroda yang tidak jelas arahnya dan merugi, tapi
tetap dipertahankan, tentunya itu sudah menyalahi dari filosofi bagaimana terbentuknya BUMD atau Perseroda tersebut. Kalau kita katakan seberapa urgennya, sangat urgent, Prof. Karena kita tidak bisa terus-menerus seperti ini, membiarkan hal yang tentunya sudah salah di awal itu akan terus terjadi. Kalau kita tidak merekonstruksi dari segera, tentunya proses-proses yang selanjutnya itu akan tetap terjadi seperti yang sudah-sudah. Jadi seperti itu, Prof. Kita keinginan kami bahwa proses dari PP 54 Permendagri 23 bahwa betul-betul dilaksanakan secara serius, walaupun tidak terjadi lagi kekosongan norma yang ada. Jadi betul-betul bahwa GCG ini wajib diterapkan di daerah maupun di setiap perusahaan daerah. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Dekan, cukup ya. Sekali lagi selamat kepada PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara PD, saya melihat jawaban-jawaban saudara sangat komprehensif. Satu sisi Anda mengkritisi, pesimis, tapi satu sisi ada optimisme untuk memperbaiki. Dan suatu saat juga dulu saya pernah menulis tentang BUMD ini. Saya menyingkatnya Badan Usaha Merugikan Daerah, BUMD, karena dibangun untuk dibubarkan. Saya kembalikan waktu. Ketua Majelis menyatakan pelaksanaan ujian terbuka ditunda sementara sambil menunggu majelis penguji mengadakan rapat untuk membicarakan hasil ujian. Ujian terbuka ditunda untuk sementara waktu. Promovendus dipersilahkan meninggalkan ruang sidang untuk menuju ke ruang tunggu.